PIK 2 dengan PSN. Iya. Bahwa PIK 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik PIK 2 dan PSN itu seperti apa. Mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Alhamdulillah kita dikasih waktu oleh oleh kepala dinas yang viral terkait penggusuran pemindahan pedagang di beberapa titik kemacetan di Pasar Lama di Taman Sari, direlokasi ke Pasar Kepandean. Pak Haji Wahyu, terima kasih Pak udah nyempetin kami untuk bisa bincang-bincang. Lama gak ketemu ya? Lama gak ketemu karena Pak Kadis sedang sibuk-sibuknya. Sekarang kita di jam malam karena beliau punya waktunya malam. Dan aktivitas hari ini gimana Pak? Terawih. Aktivitas yang tadi? Aktivitas hari ini. Ya biasa menjalankan tugas kedinasan. Terus juga ada tambahan dari wali kota untuk menjalankan tugas kesatgasan. Jadi ya lumayan lah, agak padat, dan barusan juga banyak komunikasi mengenai beberapa program yang harus sesegera mungkin dilaksanakan. Pak Kadis, ini trending banget loh, relokasi pasar, banyak ancaman ya? Ya pastilah, Ya. pasti. Nggak ada takut ya? Soal pedagang. Kan sebetulnya kan begini, sepanjang berada di jalur yang benar, dan terus juga memang itu aturan yang mengikat kita harus berbuat seperti itu, jadi nggak ada yang perlu ditakutkan, gitu. Walaupun harus diawali dengan komunikasi yang intens dari jauh-jauh hari kepada para pedagang kreatif lapangan sebelum dipindahkan. Jadi tidak serta-merta gitu. Nanti kita insert tampilan-tampilan Instagram beliau bagaimana menghadapi para pedagang di Taman Sari yang sekarang udah dipukul rata. Ya. Tadi kita juga udah ngambil gambar. Nanti kita akan insert di sini. Kemudian pertanyaannya, Pak Kadis, karena sebagai tokoh mungkin dilihat dari keberhasilan menata pasar, sekarang menjabat Ketua Percepatan Pembangunan Dan investasi. Pembangunan dan investasi bahkan. Apa itu Pak Kadis tugasnya? Jadi sebetulnya kan tanpa Kasatgas pun juga tugas-tugas itu kan sebetulnya sudah didelegasikan kepada OPD-OPD dari wali kota. Cuma memang wali kota ingin melakukan percepatan. Nah, kendalanya memang kan biasanya suka ada sumbatan-sumbatan antar OPD nih. Dalam merangkai satu kegiatan, dua kegiatan yang memang itu ada irisan-irisan antar OPD. Nah, maka wali kota Pak Budi Rustandi ingin supaya ini percepatan pembangunan dan juga peluang investasi yang masuk ke kota Serang ini bisa lebih masif, lebih cepat, maka sumbatan-sumbatan ini kan harus diselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara mengangkat Satgas yang itu mengkomunikasikan antar OPD-OPD, gitu. Contoh misalkan, ketika relokasi pedagang kemarin di Taman Sari, nah itu LH itu harus berbuat secepat mungkin dalam melakukan penataan. Karena kalau didiamkan itu kan pasti akan menjamur lagi nantinya. Nah, maka apa sumbatannya gitu? Misalkan anggaran, atau misalkan dia butuh Satpol PP gitu, atau dia butuh Disub, atau dia butuh PU. Nah, ini dirangkai oleh Kasatgas menjadi satu kesatuan, siapa berbuat apa termasuk anggarannya. Nah, itu dipetakan oleh Kasatgas. Gitu. Karena saya baca salah satu poinnya mensinkronkan atau mengkolaborasi semua OPD. Betul. Untuk menjadi komando. Betul. Begitu ya? Betul. Dan laporannya langsung ke wali kota. Dan laporan langsung ke Pak Wali Kota, ke Pak Budi. Ya. Ini kan luar biasa. Kemarin kan Pak
beliau ini kan Kadis Perindag, UMKM Perindag Koperasi Panjang pokoknya jabatan. Nah, sempat marah-marah Pak Kadis tuh. Gua tuh kecewa sama kadis-kadis yang lain, kok nggak pada turun waktu relokasi Taman Sari. Nah sekarang itu barangkali sudah menjadi punya kewenangan lagi Pak Kadis untuk meluapkan kegelisahannya, karena udah punya jabatan juga udah ditunjuk jadi Betul. Ketua Satgas. Begitu ya. Contoh beberapa malam yang lalu ada netizen yang masuk ke komentar sebuah video atau konten, dan dia menyatakan, Pak, di Taman Sari itu spanduk-spanduknya kalau perlu dicopot aja karena merusak pemandangan segala macam. Nah saya telepon lah, telepon ke Kasatpol PP, tapi di situ atas perintah wali kota. Pak Kasatpol PP, ini segera tolong ditertibkan gini, ya mereka langsung jalan, gitu. Nah kalau dulu kan karena sesama level eselon 2 gitu, dan bukan tupoksi saya, maka agak susah komunikasinya gitu. Nah kalau sekarang karena memang ini ada diberikan tugas khusus atas perintah wali kota, nah maka tinggal nyebut aja atas perintah wali kota. Dan itu udah selesai lah ya. Selesai itu langsung malam itu ditertibkan dan langsung juga dibikin konten, disiarkan supaya bagi masyarakat yang memang menyampaikan aspirasinya itu langsung terlihat efektif hasilnya gitu. Mereka memberikan aspirasi, langsung kita kerjakan. Gitu. Yang sekarang kita bisa lihat itu kan Taman Sari yang udah rata. Nanti itu mau dijadikan apa? Terus mau seperti apa? Terus stadion kalau yang pertama Pasar Lama udah selesai barangkali ya, udah hampir selesai. Nah kemudian ada PR besar barangkali Pak Satgas, Pasar Induk Rau. Apakah Pasar Induk Rau juga nanti akan menjadi agenda Satgas percepatan ini untuk melakukan penataan? Baik, saya jelaskan dulu satu-satu ya. Sebetulnya kan yang tidak dipahami oleh masyarakat luas adalah bahwa pergerakan saya ini sebetulnya ini komprehensif menjadi satu tuh antara Pasar Lama, Taman Sari, Royal di Ponorogo. Nah, tapi karena keterbatasan anggaran, karena keterbatasan personil, maka kita satu-satu dulu nih. Diawali dari Pasar Lama. Nah, sekarang Taman Sari. Ya, nanti Taman Sari itu akan dibuat sebagai taman sepur. Yang kita berkolaborasi dengan PT KAI. Jadi nanti dibuat taman dan ada shelter untuk turun naik penumpang. Gitu. Nah, nanti MOU-nya insya Allah setelah Lebaran ini ditandatangani oleh Pemkot Serang dan PT KAI. Nah, setelah itu bulan Juli itu kita akan memindahkan pedagang Royal di Ponorogo dan Margasari ke pasar Kepandean. Kita buatkan pasar tematik lagi di situ, gitu ya, sehingga nanti pada saat semua itu sudah pindah, maka masing-masing OPD masuk dengan kewenangannya. Contoh nanti pedestrian Royal itu akan dibesarkan untuk para pejalan kaki, gitu ya. Terus Satpol PP nanti akan berjaga di tiap-tiap tempat-tempat yang sudah kita tertibkan. LH menyediakan tempat sampah. Yang nanti Royal itu sepanjang jalur Royal itu sampai ke Taman Sari itu bisa dibuatkan sebagai satu tempat aktivitas. Contoh misalkan kita akan mengadakan Hari Santri. Kenapa tidak pawainya di situ? Eventnya di situ. Contoh lagi misalkan ada Gongsi Facoy karena kita kan multikultur, ya kenapa nggak di situ? Nah maka kalau sudah ada keramaian-keramaian itu nanti ke depan Kota Serang harus punya calendar of event, gitu. Yang terdiri dalam 1 tahun itu misalkan ada berapa kali event nih. Nah maka dengan sendirinya nanti Kota Serang itu akan menjadi destinasi wisata. Nah Kota Serang punya apa sih? Pertambangan kita nggak punya. Maka yang paling memungkinkan adalah menaikkan ekonomi kerakyatannya, gitu ya, menggelar event-event yang orang-orang luar itu bisa datang, sehingga hotel-hotel hidup, ekonomi kerakyatannya berjalan, gitu kan. Nah tapi kan ini harus satu-satu nih, satu-satu dulu gitu kan. Nah maka sumbatan-sumbatan dalam perencanaan yang semuanya itu bisa terukur, irisan-irisannya itu juga melengkapi sebagai sebuah satu puzzle, nah itu bisa terlaksana.
Nah, berlanjut masalah Rau, Stadion dulu. stadion. Nah, stadion itu seperti yang pada saat saya menjabat PLT Kadis Parpora, saya menyampaikan bahwa stadion ini adalah sebuah ruang publik yang bisa dinikmati oleh siapapun, yang harus kembali kepada fungsinya. Sekarang ini kan fungsi stadion itu hilang. Dia akhirnya hanya untuk jadi tempat berdagang, hanya untuk ngeributin masalah parkiran, permainan anak-anak yang kumuh semuanya gitu. Tapi si spot-spot tempat olahraganya nggak keurus. Stadionnya nggak keurus, gelanggang remajanya nggak keurus gitu kan. Nah terus kapan masyarakat Kota Serang ini bakal sehat dan mempunyai tempat untuk mereka melakukan aktivitas, beraktualisasi terhadap hobinya mereka gitu. Nah makanya harus dikembalikan kepada fungsinya. Gitu. Dan sekarang udah mulai beralih fungsi ya sesuai. Ya sedikit-sedikit, makanya ini kita terus tata. Bahkan per hari ini juga saya komunikasi dengan Pak JK pasca pembongkaran gap. Saya minta itu di status quo-kan dulu. Jangan ada yang menguasai siapapun kecuali pemerintah daerah. Ya. Gitu. Memang ini tantangannya pasti luar biasa, merelokasi pasar itu kan berhubungan dengan ribuan pedagang ya. Banyak orang di situ. Pedagang, baking pedagang. gitu kan. Kalau ya. bukan nyali, tidak ada nyalinya seorang kepala dinasnya, barangkali saya agak ragu ada keberanian untuk melakukan relokasi gitu. Karena saya lihat Taman Sari luar biasa, saya bilang ini. Ya, puluhan tahun kan begitu. Sampai cepat. Makanya saya menyampaikan ke Pak Wali Kota, itu, Pak, coba kita dalami nih, agar menjadi sebuah kesadaran kolektif bagi pemerintah daerah. Diawali dari relokasi pedagang, diawali dari kita berbenturan, bersinggungan dengan PT KAI, karena kan itu lahannya kan lahan PT KAI yang disewakan kepada para pedagang. Nah, dari mulai kita ketegasan, sampai sekarang akhirnya PT KAI dan kita mempunyai visi yang sama. Bagaimana mengatasi kekumuhan di Kota Serang. Itu kan dari hal kecil awalnya kan. Ya, dari bagaimana positif, kita merelokasi pedagang gitu kan. Bagaimana kita membongkar bangunan yang ada di sempadan sungai gitu kan. Akhirnya kan timbul kesadaran dari semua pihak. Ya. Gitu. Nah ini kan yang diperlukan, pemikiran kolektif yang diperlukan oleh seluruh kepala dinas, pimpinan gitu. Nah, next kemudian ini yang pasti dinanti-nanti, kita ini Kota Serang ini induk Rau, Pak. Ya. Bagaimana Pak nanti posisi induk Rau, apakah Satgas percepatan ini juga akan intervensi? Turun. Jadi insya Allah setelah Lebaran ini kita turun ke sana, kita sudah memetakan, bahkan PT Pesona juga sudah kita panggil, kita memerlukan A, B, C gitu ya untuk melakukan pertiban di Rau gitu. Dan bahkan Pak Wali Kota juga sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur untuk penataan kawasannya gitu. Dan habis Lebaran ini Indakop akan melakukan pendataan. Konsep kedepannya nanti Pasar Rau mau dibikin seperti apa induk ini Pak? Sekarang ini kan masih timbang. Jadi saya belum bisa menyampaikan di ruang publik. Tapi intinya adalah kita akan melakukan penataan ulang di Pasar Rau. Gitu. Yang selama ini banjir, sampah, jalan jelek, Jalan nyempit, kotor, bau. Nah itu akan kita selesaikan setelah Lebaran ini kita tuntaskan. Tapi konsepnya saya belum bisa menyampaikan di saat ini karena kan itu belum bisa digunakan untuk konsumsi publik. Karena masih ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita sepakati dengan PT Pesona gitu. Pak, intimidasi pedagang, kemudian backing pedagang. Udah kenyang. Udah kenyang ya? Udah kenyang saya Sampai pada titik paling puncaknya itu apa Pak? Mengancam keselamatan jiwa atau keluarga? Ya termasuk saya tidak yakin bahwa ketika kantor kebakaran tuh, kantor Indakop kebakaran yang di Kepandian itu, saya termasuk yang tidak yakin bahwa itu dari konslet. Karena waktu itu petugas yang berwenang itu menyampaikan bahwa menjamin 100% kalau bisa 1000% ini bukan dari konslet.
Yang kantor Perindah gitu ya? Ya, yang di Kepandean gitu. Nah, tapi apa ya? Menurut saya begini sih, sepanjang kita berada di jalan yang benar, sepanjang kita memang ini bekerja untuk masyarakat, sepanjang kita ini memang melakukan sesuatu itu untuk masyarakat, ya apa yang ditakutin? Karena begini, harus disadari bahwa siapapun ya, pejabat dari mulai wali kota, wakil wali kota, sekda, kepala OPD, ya, eselon 3, eselon 4, semua ASN, jangankan kerjanya, tidurnya aja itu digaji oleh rakyat. Nah, ini Kan begitu. Jangankan kerja, tidurnya aja digaji. Maka kita harus pada titik kesadaran itu. Ya kerja aja sebenar-benarnya gitu. Lurus-lurus aja gitu. Kerja yang baik, aspirasi masyarakat kita tampung. Artinya bukan berani dan tidak takut menghadapi intimidasi. Kalau berantem saya pasti kalah. Pasti kalah. Tapi yang bikin saya kuat adalah dukungan masyarakat. Kalau pro dan kontra itu biasa, dinamika gitu. Tapi kan yang tidak suka, misalkan pedagang yang direlokasi 100. Mungkin 100 orang itu nggak suka. Tapi ada 1000 orang masyarakat yang suka melihat kota Serang ini tertib, rapi, nyaman. Nah, kemudian Pak Kadis, selanjutnya ini yang mengejutkan kami lah terutama, bahwa ada, karena memang ketua tim percepatan pembangunan dan investasi ternyata, maka barangkali itu yang menjadi Pak Kadis itu menerima kunjungan dari PT Agung Sedayu Group. Ya, betul. Minggu lalu ya. Betul. Minggu lalu. Ini menimbulkan banyak pertanyaan nih. Pasti. Menimbulkan banyak. Wah, Pemkot Serang dikunjungi Agung Sedayu Group dan membahas CSR. Pertanyaan pertama saya, kenapa bukan Pak Wali Kota yang langsung menerima? Apa cukup itu dengan Satgas Percepatan Pembangunan dan Investasi? Dan kemudian investasi seperti apa atau pengelolaan CSR seperti apa yang barangkali akan segera dilakukan, dan bagaimana Pemkot Serang memandang menilai sebuah investasi itu seperti apa yang dibutuhkan sebenarnya? Baik, yang pertama, bukan wali kota tidak menerima. Dengan kesibukan beliau, maka beliau mendelegasikan. Gitu. Pasti kan wali kota, wakil, sekda itu kan sudah ada tugas yang, nah ketika pada tahapan awal, yaitu Kasatgas memang yang diperintahkan untuk bertemu sekali, 2 kali. Sudah bertemu dengan saya dan Pak Asda II termasuk gitu. Nah, yang harus saya klarifikasi adalah ini tidak pada kaitan investasi, bukan. Oh, hanya CSR. Hanya CSR, gitu. Hanya CSR yang insya Allah hari Selasa besok nih, itu akan ditandatangani MOU-nya oleh Pak Wali Kota. Karena begini, teman-teman tentu tahu, Pasar Lama aja sekarang CSR dari Bank Indonesia masuk. Dari PT Sinar Sosro masuk. Iya kan? Terus BJB. Ya, tahun ini ya termasuk BJB. Cuman Bank Banten yang enggak. Ya. Ya itu mungkin ada visi bisnis yang belum nyambung gitu ya, kira-kira apa yang bisa diperbuat oleh Bank Banten. Tahun ini pun juga saya secara kedinasan itu insya Allah atas informasi dari kawan, kita bertemu dengan Telkom, kita mendapatkan lagi CSR. Alfamart kita mendapatkan lagi CSR. Untuk apa? Pelatihan gitu. Terus untuk apa? Packaging. Sebetulnya kan sama saja, yang kayak begitu kan sama saja. Cuma karena memang yang terkooptasi di kepala masyarakat Banten ini pada umumnya kaitan dengan permasalahan PIK 2. Itu kaitannya. Ya, kaitan itu. Nah, maka ada perasaan waspada. Dan itulah cerdasnya masyarakat Kota Serang tuh. Dia nuraninya itu sampai ke situ gitu. Ya. Di balik sekarang kan lagi kontroversi banget, lagi gitu. panas-panasnya, dan Agung Sedayu Group diterima oleh Pemkot Serang. Otomatis kami di media menimbulkan banyak pertanyaan. Iya, dan itu menurut saya berani gitu. Sebuah kecerdasan yang luar biasa dari masyarakat yang tidak ingin kedaulatannya terganggu. Gitu. Nah, maka saya klarifikasi bahwa ini tidak pada
tidak ada kaitannya dengan investasi. Nanti itu MOU-nya boleh disebar kepada publik. CSR-nya itu apa sih, Pak? Banyak, ada di bidang pendidikan, ada di bidang infrastruktur, ada di bidang ekonomi, banyak kan. Artinya Kan di peraturannya kan juga ada tuh item-item yang bisa digunakan CSR itu untuk apa saja. dan itu kita bisa controlling ya. Oh boleh. Masyarakat luas bisa melihat. Boleh. Kan tadi tuh saya bilang, jangankan kerjanya, kita itu tidurnya aja kita digaji. Argo itu kan berjalan oleh masyarakat, dari masyarakat kan. Kita tidur nih, gitu. Argonya masyarakat itu berjalan untuk membayar kita kan, gitu. Artinya apa? Artinya kita ini memang harus betul-betul dalam bekerja ini pada track yang memang ini berdasarkan keinginan masyarakat. Buat apa ada musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat kalau bukan kita ini bekerjanya untuk masyarakat, kan begitu. Wali kota itu secara otonomi dia milik masyarakat karena sah dipilih oleh masyarakat. Karena barangkali gini Pak Kadis, memang agak kritis ya. Maksudnya agak ini, dan Pak Kadis mudah-mudahan juga bisa menerima pertanyaan ini. Satu sisi Pak Wahyu itu adalah Ketua Umum DPP TKKDH. Ya. Ketua Umum loh. Ya. Nah, dilematis PIK ini berhubungan juga dengan Ketua Umum. Pasti ada ormas-ormas besar yang juga menyikapi itu. Ya kita sebut saja ada beberapa anggota TKKDH juga yang sedang menyikapi itu. Nah, barangkali pertanyaan kritis saya ini, ada hubungannya nggak Pak? Misalkan posisi Bapak kemarin nerima Agung Sedayu Group dengan posisi Pak Kadis adalah sebagai Ketua Umum TKKDH. Ada hubungannya nggak kira-kira? Saya tidak membacanya seperti itu, nggak membacanya. Cuma kan begini Pak. Oke, sekarang timbul percaya dari masyarakat, ini kan buat mengiming-imingi Kota Serang CSR ini. Sehingga nanti ketika investasi masuk, gitu ya, Kota Serang tidak bisa berbuat apa-apa. Oh enggak. Maka saya sampaikan pada hari ini, kebijakan kami di pemerintah daerah, yang pertama adalah siapapun boleh berinvestasi di Kota Serang. Keran kita terbuka luas, sepanjang mengikuti aturan perundang-undangan dan aturan pemerintah daerah. Yang kedua, telah melalui uji publik. Kan yang akan merasakan dampak pembangunan pertama kali itu kan masyarakat. Ya kan? Artinya harus diuji publik dulu. Ini berdampak positif atau tidak ke masyarakat. Kalau tidak, bahasa ustadznya mah, jangan diambil yang besar mudaratnya. Lebih baik yang kita ambil maslahatnya. Artinya, ketika diketemukan itu lebih besar mudaratnya, tinggalin. Kenapa? Kita punya kedaulatan kok. Pak Wali itu kan tidak dipilih oleh perusahaan, tapi dipilih oleh masyarakat Kota Serang. Artinya Pak Wali pasti akan berjuang untuk masyarakat Kota Serang. Karena lagi-lagi Pak, misalkan gini, kalau yang ketiga, sepanjang tidak mengambil kedaulatan rakyat, maka muncul pertanyaan dari masyarakat. Pak, bagaimana kalau mereka misalkan nanti berinvestasi untuk membuat sebuah tempat pariwisata menggunakan garis pantai segala macam? Kan kita gampang. Ini kalau saya nih, maka saya juga mengusulkan ke Pak Wali Kota nanti bahwa boleh berinvestasi, ya, tapi dia tidak bersifat eksklusif, tetapi inklusif. Maka ketika dia mau berinvestasi di garis-garis pantai yang itu adalah seharusnya memang itu ruang publik milik masyarakat, gitu ya, yang langsung menjorok ke garis pantai, tinggal kita uji. Boleh Bapak berinvestasi, tapi tanahnya milik kami ya, milik pemerintah daerah Kota Serang. Nanti Bapak yang ngebangun, perjanjian misalkan 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, setelah itu dikembalikan semua kepada daerah. Hilang nggak tanahnya? Oh enggak, tanahnya tetap milik pemerintah Kota Serang, bukan milik korporat. Kan bisa seperti itu, dimungkinkan. Karena pemerintah punya kewenangan. Oh iya, kan? iya. Nah, itu. Seperti Rau kan, Rau itu kan dibangun, terus bagi hasil dengan pemerintah. Apa bedanya sekarang? Siapapun misalkan, oh kita mau ngebangun begini, tidak eksklusif.
tapi inklusif. Misalkan garis pantai Kota Serang ada berapa sih? 12 kilo. Masa 12 kilo itu ketutup, mohon maaf, seperti di Kabupaten Serang di Anyer. Itu kan ruang publiknya nggak ada. Semua milik swasta kan. Sehingga ketika masyarakat mau masuk malah bayar. Gitu. Jadi eksklusif kan. Nah ini jangan terulang. Maksudnya jangan itu dicontoh oleh Kota Serang ke depannya. Harus bersifat inklusif. Itu kedaulatan milik rakyat, milik masyarakat Kota Serang. Nah saya kira Pak Wali itu bukan orang yang tidak mendengar aspirasi rakyat. Nah nanti usul-usul itu akan ditampung oleh beliau sebagai kepala daerah dan dirumuskan, gitu. Nah saya sebagai ketua Satgas hanya bisa memberikan pertimbangan. Pak jangan, ini lebih baik kita polanya kerjasama sehingga tanah-tanah ini masih milik masyarakat, masih milik pemerintah daerah. Gitu. Karena menurut Pak Kadis, seberapa penting sebenarnya pemerintah memandang hubungannya dengan butuhnya ada investasi yang masuk. Karena kalau saya dengar, kita simak bahwa Pak Budi ini, Pak Wali Kota ini, dia di salah satu visinya kan akan membawa banyak investor untuk masuk di Kota Serang. Iya. Karena itu salah satu cara untuk mendongkrak percepatan pembangunan. Betul. Nah artinya berarti kan memposisikan investasi ini sangat penting, Pak. Oh iya. Nah Pak Kadis mungkin di pemerintahan juga melihat investasi itu begitu juga penting. Iya, karena kan begini, dengan adanya masuk investasi, maka nanti pertumbuhan ekonomi kan akan meningkat. Penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Kesejahteraan otomatis meningkat. Kan kita tahu Kota Serang ini kan banyak sekali masyarakat yang butuh pekerjaan. Gitu. Jadi banyak hal lah. Banyak hal. Nah, sementara kapasitas keuangan daerah kita itu tidak mumpuni. Kita masih tergantung kepada pusat. Maka kita harus menyerap investasi itu. Cuman dengan catatan tadi ya. Oh iya, dengan catatan bahwa kedaulatan rakyat itu tetap di atas segala-galanya. Abah Holid itu, orang tua saya, dia tidak alergi dengan pembangunan. Tetapi tidak menghilangkan kedaulatan rakyat. Kan itu poinnya. Begitu. Dan yakin Pak Kadis ketika nanti ke depan, ini kan isunya rencananya PIK 2 itu bisa nyampe wilayah Serang dan sebagainya. Dan yang mengejutkan kan itu loncat langsung ke Serang, udah didetangin gitu. Sementara satu sisi konflik lagi panas-panasnya gitu sampai di wilayah Tangerang. Nah, khawatirnya bargaining pemerintah kota terhadap investasi, bargainingnya lemah sehingga terjadi lagi hal-hal yang tadi kedaulatan dirampas misalnya. Karena Pak Kadis ini sekarang ketua Satgas percepatan pembangunan. Juga isu yang beredar juga sebentar lagi mau jadi Pak Sekda katanya begitu di Kota Serang. Jangan ngopi dulu Pak Kadis. Ya, saya ngopi dulu. Apakah kemudian isu itu juga benar? Maksudnya ini saya belum agak saru nih, Sekda Kota Serang apa Sekda provinsi orang kali. Gimana Pak Kadis yang dijawab keluar? Jabatan itu kan amanah. Jadi ditempatkan di mana saja, ya kita harus menjalankan sebaik-baiknya. Apakah nanti Allah memberikan jalan untuk jadi sekda kah? Atau hanya sekedar kepala dinas kah? Gitu ya. Yang pasti ada kemaslahatan di situ. Allah ridho, ya sudah jalankan aja pekerjaan itu. Ya, karena kalau di kalangan ASN ya, rumor yang coba kami himpun, syarat dari sekda itu ya PDN, punya di PDN ya, STPDN. Kemudian dia punya inovasi lah, dan saya rasa itu ada hal-hal yang menyangkut. Dan analisanya ketika udah dipercaya jadi Satgas percepatan pembangunan yang memiliki peran besar mensinergiskan semua PD, maka itu menjadi simbol bahwa dia akan menjadi selanjutnya next sekda. Oh, enggak gitu ya? Enggak. Intinya nawaitu Pak Budi Rustandi, wali kota itu, dia butuh percepatan ya. Artinya dia coba mendelegasikan kewenangan itu tidak hanya kepada Kasatgas, juga kepada Pak Wakil, kepada Pak Sekda gitu. Nah, cuma berkaitan dengan hal-hal yang sekiranya permasalahan di lapangan itu begitu tajam,
Ya itulah tugasnya Satgas gitu. Tapi tetap Satgas itu juga melaporkan berjenjang, ada sekda, ada wakil, ada wali gitu. Kan pemilik hasil dari pekerjaan itu kan usernya kan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Ya kita melaporkan ke sana. Oke. Nggak terasa kita 30 menit dan harus menyudahi perbincangan kita. Sebagai closing statement saya minta sebuah kata-kata mutiara barangkali Pak Kadis. Kata-kata mutiara bagaimana sebenarnya pemerintah harus bisa menjaga kedaulatan, independensi dan melindungi masyarakatnya. Barangkali mungkin salah satunya poinnya terkait Agung Sedayu Group dan jangan sampai mengejar jabatan. Berpura-pura akhirnya sekarang kan jabatan baru menjadi sekda, ujung-ujungnya bukan mengunggulkan kemampuan, tapi hanya pendekatan atau dalam tanda intinya cari muka dan tidak punya kemampuan gitu. Iya. Silakan Pak Kadis. Baik, Wali Kota Pak Budi Rustandi, Pak Wakil Wali Kota Pak Nur Agis Aulia, ya, kami di jajaran OPD Pak Sekda gitu ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita jangankan kerjanya, tidurnya aja pun kita itu sebetulnya digaji oleh masyarakat. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini official ya, yang ditugaskan oleh masyarakat untuk mengatasi persoalan mereka. Kita ini official yang ditunjuk oleh masyarakat untuk apa? Untuk menjaga kedaulatan mereka. Artinya kami ini sekarang tidak bisa apapun yang dilakukan kami ini, yang dilakukan oleh kami itu untuk menjawab, menyelesaikan ya segala persoalan, kerisauan, gitu ya, keinginan dari masyarakat Kota Serang. Jadi yang paling afdol adalah mendoakan kami nih supaya tetap istiqomah, tetap konsisten gitu ya dalam menjalankan pemerintahan ini, tidak tergiur oleh hal-hal apapun yang itu akan berdampak buruk tidak hanya untuk kami tapi juga khususnya untuk masyarakat Kota Serang. Gitu. Jadi itu yang paling afdol menurut saya. Ketua, terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami tim Banten Podcast. Demikian perbincangan kami, mudah-mudahan membawa manfaat. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PIK 2 dengan PSN. Bahwa PIK 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik PIK 2 dan PSN itu seperti apa. Harus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif.